Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang bersama-sama kita hormati Ketua Forum Komunikasi Masjid Mushola Mukarram Muhtaram Bapak Askar, yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Ustaz Taqiyullah, Mukarram Muhtaram Bapak Haji Abdul Muttalib, saya hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz As'ad dan para ketua DKM, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kembali Allah pertemukan kita di majlis yang mulia ini. Semoga ini adalah awal pertemuan, perjumpaan dan kumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Hikam, satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, yang mana kita telah sampai pada hikmah yang ke-8, di mana Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'umumi fid dharain amin, beliau mengatakan, idza fataha laka wijhatan minat ta'aruf, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka bagimu satu wajah pengenalan, fala tubali ma'aha in qalla amaluka, maka janganlah engkau mempedulikan bersamanya walaupun sedikit amal. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika, karena sesungguhnya dia Allah tidak membukakan pengenalan itu bagimu kecuali bahwa dia semata-mata menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika, tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya suatu pengenalan itu semata-mata dia yang menginginkannya atasmu. Wal a'mal anta muhdiha ilaihi, sedangkan amal-amal itu semata-mata suatu hadiah dari engkau kepadanya. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika, maka tidaklah sebanding antara apa-apa yang engkau hadiahkan kepadanya dengan apa-apa yang dia inginkan untukmu. Jadi di hikmah yang ke-8 ini Al-Imam Ibn Athaillah membahas tentang ma'rifatullah. Ma'rifat itu berasal dari kata arafa. Arafa itu mengenal atau mengetahui. Dalam Al-Quran ada ayat, inna khalaqnakum ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, artinya agar kalian saling mengenal.
Jadi makna ma'rifatullah itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh para ulama bahwa kaitannya ma'rifatullah atau tadi terjemahannya mengenal Allah itu ada dua. Jadi ada ma'rifatul amah, ada ma'rifatul khassah. Ada al-ma'rifatul amah, ada al-ma'rifatul khassah. Ada mengenal Allah secara umum, ada mengenal Allah secara khusus. Jelas. Alhamdulillah. Monggo. Datang di sini dulu. Jadi saya lanjutkan, ma'rifatullah atau mengenal Allah itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi, beliau mengatakan awwalu ma yajibu al-'abdi ma'rifatu. Jadi yang pertama kali wajib bagi seorang hamba, apalagi dia mukallaf, yaitu ma'rifatu, mengenal Allah. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih yang pertama kali diwajibkan oleh Allah atas orang Islam, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya dalam Quran itu ada ayat, misalnya dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya la ilaha, tiada Tuhan illallah, kecuali Allah. Jadi ma'rifatullah amah ini, mengenal Allah secara umum ini hukumnya wajib. Setiap orang muslim itu wajib mengenal Allah, harus tahu siapa itu Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Harus tahu bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang sama dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang boleh disamakan dengan Allah. Jadi Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluk. Makanya agar memudahkan mengenal Allah, Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu memperkenalkan sifat 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, dan seterusnya. Itu diajarkannya sifat 20 itu agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita itu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita itu ma'rifatullah? Cara agar kita mengenal Allah secara umum tadi ya dengan taklim seperti ini, belajar, dengan tafakkur, dengan istidlal, mencari dalil. Itu cara agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada namanya al-ma'rifatul khass, mengenal Allah secara khusus. Ada yang memaknai ma'rifatun dzauqiyah, mengenal Allah dengan rasa. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini
yang dibahas dalam ilmu tasawuf, itu yang disebut dengan al-ma'rifatul khas. Jadi mengenal Allah secara apa? Secara khusus. Jadi Allah itu dalam pengertian ma'rifatul khasah dan bi antaduka alla fa'ila illallah. Jadi orang yang mengenal Allah secara khusus itu dia merasakan bahwa tidak ada yang berbuat di alam semesta ini kecuali Allah. Jadi di sini menarik. Jadi ma'rifatullah itu ada yang umum, hanya tahu Allah. Tadi ada yang khas. Yang khasah itu adalah merasakan. Jadi ada pengetahuan bahwa tidak ada yang berbuat di alam semesta ini kecuali Allah. Itu pengetahuan. Yang kedua namanya rasa. Ma'rifatul khasah tadi, pengetahuan secara khusus itu adalah mereka yang bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita kan hanya tahu, tapi belum sampai apa? Merasakan. Ada orang yang tahu bahwa jahe itu enak, tahu, tapi belum tentu apa? Merasakan. Silakan dirasakan. Tapi ada yang kedua itu tidak hanya tahu tapi merasakan. Itu yang disebut dengan ma'rifatul khasah itu seperti itu. Orang yang bisa merasakan bahwa yang membuat kita begini, kita seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sampai pada merasakan. Kalau orang sudah bisa merasakan bahwa la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, maka hatinya tidak akan ada rasa-rasa, baik resah atas apa yang terjadi, sudah terjadi, baik yang resah atas apa yang sudah terjadi, maupun yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Orang itu kalau sudah bisa merasakan la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, maka dia itu hatinya tidak akan pernah merasa sempit, tidak akan pernah merasa sedih atas apa yang telah terjadi, sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Maka itulah kondisi ruhani para auliyaillah. Itulah kondisi rohani para kekasih Allah. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para kekasih Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut dalam diri mereka, wa lahum yahzanun, dan tidak ada dalam diri mereka itu kesedihan. Mereka itu enggak sedih. Itu para waliullah itu seperti itu kondisi rohani mereka. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak sedih juga enggak apa? Ya, semoga sampai. Kenapa para waliullah itu mereka itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun? Karena ma'rifatullah mereka itu khasah. Mereka mengenal Allah tidak hanya sekedar mengenal, tapi sudah merasakan, bisa merasakan Allah. Kita sementara ini mengenal kita sebagai apa? Mengenal nama Allah Ar-Razzaq, atau sudah sampai pada tahap merasakan rezeki Allah. Makanya ada ungkapan begini, ketika kita bicara tentang Mekah, antara orang yang tahu Mekah dengan pernah tinggal di Mekah kan beda. Wah, Mekah itu begini-begini, teori kan gitu. Tapi dengan orang yang
pernah ke sono tentu berbeda, rasanya beda. Jadi itulah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ma'rifatul khassah tadi. Ya. Mengenal Allah secara khusus. Makanya ada satu riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala, itu beliau pernah bercerita, aku tinggal di rumah Rasulullah SAW itu 10 tahun. Jadi Anas bin Malik itu ceritanya kan ketika ibunya Ummu Sulaim ya, mendengar Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di Madinah waktu itu, maka Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah sambil membawa putranya itu Anas bin Malik. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku punya anak Anas bin Malik. Tolong anak ini diterima untuk menjadi khotim, untuk menjadi apa? Pembantu. Jadi Anas bin Malik itu menjadi pembantu Nabi Muhammad itu sejak Rasulullah sampai di Madinah. Saat itu umur Anas 10 tahun. Ketika disuruh untuk menjadi pembantu Nabi, umur Anas baru berapa? 10 tahun. Dan tidak dikasih upah oleh Nabi Muhammad, tapi didoain. Doanya begini. Allahumma ighfir malahu wa waladahu wa barik fi. Allahumma ighfir ya malahu wa waladahu ya wa barik fi. Ya Allah, semoga Kau berikan kepada Anas ini harta yang banyak, anak yang banyak, dan Kau berkahi. Dan benar Pak, doa Nabi dikabul. Sayyidina Anas itu punya anak banyak, 125. Diamnya nggak mungkin satu. Nggak mungkin satu kan? Pasti banyak juga istrinya. Dan Sayyidina Anas itu dikasih rezeki yang banyak juga. Beliau kerjaannya kan perkebunan, nanam kelapa, nanam kurma. Jadi menariknya, kalau yang lain itu setahun panen sekali, Sayyidina Anas setahun panen 2 kali. Ini berkah doa Rasulullah. Sayyidina Anas nanam kurma, kebun orang lain panen setahun sekali, Sayyidina Anas panen berapa? 2 kali. Dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas itu bercerita, 10 tahun lamanya aku tinggal bersama Rasulullah menjadi khadim beliau, Nabi tidak pernah memarahi, walaupun aku pernah salah. Pernah Sayyidina Anas itu disuruh Rasulullah untuk melakukan sesuatu, membeli sesuatu atau apalah, tetapi tidak ada keterangan dalam riwayat. Ketika Sayyidina Anas jalan, di tengah jalan ketemu teman-temannya lagi main, ikut main nih. Sampai selesai main baru ingat lah, tadi kan saya dapat tugas Nabi. Akhirnya dia balik ke rumah Rasulullah, dan Nabi tidak marah. Ukuran kita udah marah. Pembantu disuruh gini-gini kan, jam berapa ini? Jadi Sayyidina Anas tidak dimarahi oleh Rasulullah. Bahkan Sayyidina Anas mengatakan Nabi tidak pernah mengatakan kenapa kamu begitu dan kenapa kamu begini, kenapa kamu begini dan kenapa kamu tidak begini. Jadi ketika kata Sayyidina Anas, Rasulullah nggak pernah seperti itu. Kok bisa ya? Karena Rasulullah sudah sampai pada ma'rifatul khassah, mengenal Allah tidak hanya sekedar mengenal, tapi merasakan bahwa apa yang terjadi pada Sayyidina Anas itu ya memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai pada ma'rifatul khassah itu, orang kalau sudah sampai pada ma'rifatul khassah, ma'rifatul dzauqiyah, yang mengenal Allah tidak hanya sekedar mengenal tapi merasakan. Makanya Rasulullah itu disebutkan dalam satu riwayat tidak pernah beliau itu mencela makan.
Bahkan Rasulullah SAW itu tidak, lam yakun Rasulullah fahishan wala mutafahish, pernah berkata kotor, pernah mencaci orang, enggak. Bahkan Nabi Muhammad itu enggak pernah menjelek-jelekkan orang itu. Kalau ada orang salah, Nabi katakan mabala fulan, mabala qaum, kenapa orang itu begini, atau kenapa kaum itu begini. Jadi tidak langsung menyebut namanya. Itu hebatnya Rasulullah SAW, karena memang mengenalnya beliau kepada Allah bukan lagi ma'rifatullah, ma'rifatun amat, tapi ma'rifatun khas, sudah ma'rifatun dawqiyah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita sampai pada ma'rifatun khasah atau ma'rifatun dawqiyah? Banyak cara. Dikatakan setidaknya ada 2 cara. Pertama namanya thariqul hidayah. Yang kedua namanya thariqul ijtibah. Yang pertama thariqul hidayah, yang kedua thariqul apa? Ijtibah. Thariqul hidayah itu artinya orang mencapai ma'rifatul khasah ini dengan upaya, dengan cara zikir umpamanya, dengan cara riyadhah, dan dengan cara berguru. Bisa diupayakan, tapi lama. Untuk mencapai ma'rifatul khasah ini lama sekali dan sulit, enggak mudah. Untuk sampai pada kita mengenal Allah dengan rasa itu bukan perkara mudah, perkara yang sulit dan lama. Bisa membutuhkan waktu puluhan tahun. Ada yang dengan puasa, ada yang dengan sholat malam, ada yang dengan baca Quran, ada yang macam-macam. Memang lama. Dan itu harus diusahakan. Harus diusahakan. Yang kedua namanya thariqul ijtibah. Kalau thariqul hidayah tadi namanya suluk. Orang namanya salik. Yang kedua namanya thariqul ijtibah, jazab. Jazab itu artinya Allah yang kemudian menarik. Ya, ini yang dimaksud dalam hikmah yang ke-8. Jadi ada orang yang tiba-tiba Allah tarik, Allah kemudian berikan kepadanya hidayah, dan kemudian dia itu mengenal Allah secara khasah tadi, bisa benar-benar merasakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang tertentu yang memang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah Allah menarik itu enggak peduli dia dari mana. Dulu ada ulama besar, guru Imam Syafi'i, kan hebat. Gurunya Imam Syafi'i kan dia. Kecuali gurunya Syafi'i yang sekarang. Ini Pak Syafi'i enggak ada. Ini gurunya Imam apa? Syafi'i. Itu ulama besar. Namanya Al-Imam Fudail bin Iyad. Dikatakan Al-Imam Fudail bin Iyad ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulunya adalah seorang penyamun, perampok. Di Fudail bin ini perampok. Dia namanya perampok, yang kerjanya nyamperan. Hingga suatu malam, ini banyak versi, Fudail bin Iyad ini memanjat tembok untuk mengintip pujaan hati. Tiba-tiba dia mendengar ada orang yang membaca Al-Quran tepat pada surah Al-Hadid ayat 16, di mana Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah.
yang artinya belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah. Ayatnya sederhana, tapi ketika Al-Imam Fudail bin Iyad mendengar ayat itu, tiba-tiba bergetar tubuhnya dan dia terjatuh dan pingsan. Setelah pingsan dia langsung taubat. Oh iya. Ini cara Allah. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia tidak perlu suluk tadi, nggak perlu riyadhah, nggak perlu puasa, nggak perlu, malah awalnya dia ahli apa? Ahli maksiat. Tapi tiba-tiba Allah tarik dia menjadi orang yang berada pada ma'rifatun khasah tadi. Ini namanya majdu, orang yang ditarik. Majdu. Sehingga secara tiba-tiba dari ahli maksiat kemudian menjadi ahli taat. Dari dunia ini kan kemudian menjadi ulama besar. Bahkan orang yang sangat soleh. Tiba-tiba seperti itu dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang seperti ini, banyak sekali. Orang yang maksiat tiba-tiba berubah menjadi ahli ibadah. Makanya kita ini jangan meremehkan orang yang ahli maksiat, karena apalagi di akhir zaman seperti ini semuanya bisa berubah dengan cepat. Yang hari ini soleh besok berarti bisa menjadi toleh, atau sebaliknya yang hari ini toleh bisa menjadi apa? Ada orang rajin ke masjid kemudian tetangganya ahli maksiat kemudian dipandang sinis. Namun setelah perjalanan waktu berganti, ya kan? Yang ahli masjid kemudian menjadi ahli maksiat, yang ahli maksiat menjadi ahli masjid. namanya berubah. Imam Ghazali itu mengajarkan satu pelajaran berharga kepada kita. Ini pernah saya sampaikan. Hendaknya orang yang tua ketika melihat anak muda jangan menyombongkan ketuaan, malah sebaliknya merendahkan diri. Saya tua, banyak dosanya, itu anak muda sedikit apa? Dosa. Berarti anak muda itu lebih baik daripada yang muda. Hendaknya kalau melihat orang tua jangan merasa lebih tinggi dari orang tua. Orang tua berarti lebih banyak ibadah, celengan pahalanya lebih banyak. Saya muda, celengan pahala belum banyak, berarti yang tua lebih baik daripada saya. Yang ahli ibadah melihat orang ahli maksiat, yang berpikir itu ahli, dia maksiat karena dia tidak tahu bahwa yang dilakukan itu dosa. Sedangkan saya ini orang yang tahu bahwa itu dosa. Bisa jadi dia lebih mulia dibanding seperti itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi untuk menuju ma'rifatul khasah tadi setidaknya ada dua jalan. Pertama, thariqul hidayah dengan cara riyadhah. Yang kedua namanya thariqul ijtibah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian memilih orang tersebut untuk berada pada makom itu. Dan ini susah memang, ya nggak bisa direncana dan terserah Allah. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Yu'til hikmata man yasha', Allah memberikan hikmah kepada hamba yang dikehendaki. Jadi nggak bisa kemudian kita ya udah maksiat aja lah. Nanti kalau Allah berkehendak taklah saya kemudian berubah sendiri, nggak bisa begitu lah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya ma'rifatul khasah ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang dipilih
untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala secara khusus, tidak hanya sekedar paham Allah melalui nama-namanya, tapi juga bisa merasakan bahwa semua yang terjadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam Quran itu kan banyak sekali perintah sabar, isbiru wa sobiru wa ubidu dan sebagainya. Bagaimana kita ini bisa sabar? Dalam Quran Allah berfirman, wa basyiris sobirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang tatkala Allah timpakan kepada mereka musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kepada Allah akan kembali. Nah, ini kalau tidak menggunakan rasa susah. Untuk sabar seperti ini susah. Bisa gak kita ini merasakan bahwa kita ini milik Allah? Susah. Bisa gak kita merasakan bahwa kita semua ini milik Allah? Selama ini kan kita hanya tahu kita ini milik Allah, tapi sudah gak merasakan bahwa kita ini milik Allah. Seperti apa rasanya dimiliki oleh Allah itu seperti apa? Hanya orang kalau sudah bisa merasakan bahwa dirinya itu milik Allah, mudah banget sabar. Mudah banget. Sebagaimana mudahnya sabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mudahnya sabar para sahabat. Sebagaimana mudahnya sabar para wali. Karena mereka sudah ma'rifatullah, sudah ma'rifatul khas, sudah ma'rifat Allahnya, ma'rifat khusus. Dikatakan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang tadi untuk mencapai ma'rifatul khasah, saya ulangi lagi, ada dua cara. Ada dengan kita berusaha biar sampai ke situ, dan ini mengelama. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menarik orang itu berada pada ma'rifatul khasah. Pertanyaannya, ada gak peluang bagi kita untuk majdub tadi? Ada gak peluang bagi kita sehingga kita ini bisa seperti Al-Imam Fudail bin Iyad tadi, dengar ayat langsung sadar, atau dengar hadis langsung apa? Ada gak peluang itu? Dikatakan ada. Peluang untuk itu ada. Caranya bagaimana? Dikatakan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentu, saya ulangi ini sebelum saya lanjutkan, tentu Allah ketika menarik seorang hamba sehingga dia bisa berada pada ma'rifatul khasah itu, ada sebab-sebab tertentu yang mana kadang-kadang kita nggak tahu apa sebabnya. Namun dikatakan oleh para ulama, bisa jadi suatu saat kita nasibnya sama seperti apa? Fudail bin Iyad tadi. Tiba-tiba kita ini mendengar satu ayat dan kemudian berubah rohani kita menjadi orang yang taat. Yang biasanya nipu sekarang udah takut nipu. Yang biasanya maksiat kemudian takut sekali dengan apa? Maksiat. Tiba-tiba hatinya pengen sekali selalu datang ke majelis taklim, datang ke masjid. Rasanya nggak enak kalau nggak ngasih donasi sumbangan. Tiba-tiba berubah seperti itu. Merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tersiksa ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ada kemungkinan kita ini tiba-tiba dibuat seperti itu oleh Allah, ada. Dan kemungkinan itu terjadi pertama bagi orang yang berilmu agama. Ini kemungkinan Pak ya Kak, bukan kepastian tapi apa? Maybe, mungkin. Makanya ada Pak, santri itu sepulang pondok padahal pondoknya lama, ke masjid gak mau, malah ngadu ayam ya. Mana begitu? Gak hanya cukup itu, istri orang digangguin terus. Padahal pondok sudah lama, bapaknya sudah habis 5 kontrakan buat Natal. Tapi karena dia punya ilmu, bisa jadi suatu saat dia itu majid tuh, tiba-tiba disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah punya bekal ilmu. Jadi orang yang punya ilmu agama dalam konteks ini, ya, andai kata saat ini dia itu nakal, ada kemungkinan suatu saat dia sadar dengan ilmunya. Makanya nggak usah khawatir kalau punya anak mondok kok nakal, nggak usah khawatir. Jadi mungkin sekarang nakal, suatu saat siapa tahu apa? Tobat. Makanya dulu saya pernah komplain sama bapak saya, ngapain saya mondok baca kitab banyak-banyak, toh saya nggak bisa menjalan. Bapak saya jawabnya simpel, kamu tak pondokin, umpama kamu sekarang nakal gak apa-apa, yang penting ketika nanti kamu baik, kamu tahu jalannya baik. Yang repot kan nakal ketika kamu baik gak ngerti jalan, salah jalan jadi teroris kan. Yang kemarin ngebom itu kan kalau salah jalan. Ya salah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang itu ada kemungkinan dia itu nanti ditarik oleh Allah menjadi orang baik, bisa ma'rifatullah khosah tadi. Kalau itu orang itu as-sakho. As-sakho itu artinya dermawan. Jadi ini menarik. Orang kalau dermawan, orang yang suka bantu-bantu, suka ngasih, itu ada kemungkinan suatu saat dia itu apa? Ditarik oleh Allah, disadarkan oleh Allah. Ada kemungkinan dia disadarkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Itu kabar gembira bagi orang yang dermawan. Makanya Rasulullah pernah bersabda, tajafu anzal bisah. Inna Allah Ta'ala akhirul biyadi kullama. Kalian itu maklumi aja kalau ada orang dermawan berbuat dosa. Karena orang yang dermawan itu, orang seperti ini, mereka itu di bawah kekuasaan Allah, dalam tanggungan Allah. Suatu saat Allah ingin menyadarkan, ya Allah akan melakukan. Jadi kemungkinan sadarnya orang dermawan itu peluangnya lebih besar daripada orang politik. Makanya ada ungkapan as-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari Allah. Sebaiknya al-bakhil, orang yang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Mana ada orang pelit dicintai manusia? Nggak ada. Nah, rata-rata orang pelit itu apa? Dibenci oleh manusia. Jangankan saudara, tetangganya, anaknya aja benci. Lah pelit. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dengan apa? Nah. Makanya ada Pak, orang itu
rajin sedekah, rajin membantu, tapi kurang dalam ibadah lain atau sholat. Tapi dengan dia itu rajin berbagi, dia ada kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, karena bukan kepastian. Saya ngomong kemungkinan. Ada kemungkinan nanti dia itu ditarik oleh Allah sehingga menjadi orang yang taat. Ya entah itu ya apa namanya itu di masa tuanya atau menjelang matinya. Masih kemungkinan ini ya, bukan kepastian. Yang ketiga adalah al-adlu, orang yang adil. Jadi kalau ada pemimpin yang adil, itu kemungkinan suatu saat walaupun saat ini dia mungkin jarang sholat, jarang puasa, tapi adil. Nanti ada kemungkinan orang ini nanti suatu saat dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian berubah secara totalitas seperti Fudail bin Iyad. Yang ketiga, yang selanjutnya yang keempat, suhbatus sholihin. Jadi kan pertanyaannya, ada nggak kemungkinan orang itu mengalami seperti Fudail bin Iyad? Ada kemungkinan. Yang keempat, ya kemungkinan itu terjadi apabila orang itu suhbatus sholihin, temannya orang-orang saleh. Jadi yang ditemenin orang soleh, walaupun dia nggak soleh tapi temennya soleh semua. Kalau dia itu temennya soleh semua, dia ada kemungkinan untuk mendapatkan ma'rifah khosoh. Yang selanjutnya adalah mahabbatus sholihin, cinta kepada apa? Orang. Kalau berkawan dengan orang soleh itu kan ada hadisnya, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung daripada agama temannya, agama kekasih, agama teman dekat. Artinya bagaimana kualitas agama kita ya tergantung siapa teman kita. Kalau orang soleh ya insya Allah nanti kita juga ikut ketularan apa? Selanjutnya mahabbatus sholihin, cinta kepada orang soleh. Ada ungkapan menarik dari Imam Syafi'i, uhibbus sholihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku sangat mencintai oleh orang soleh walaupun aku bukan bagian daripada orang soleh itu, la'alli an anala bihim syafa'ah. Kenapa aku cinta kepada orang soleh? Supaya aku nanti di akhirat mendapatkan pertolongan daripada apa? Orang soleh. Jadi orang kalau cinta kepada orang soleh atau dicintai orang soleh, dia ada dua kemungkinan: mencintai orang soleh atau dicintai orang soleh. Kenapa kok dicintai orang soleh? Ya mungkin dia dermawan, sholat jarang tapi setiap lebaran ngasih sarung ke ulama. Jadi kan cinta kepada orang soleh. Ini saya ditanya, sama yang soleh ditanya. Ini orang seperti ini ada kesempatan untuk ma'rifatul khasah tadi. Nasibnya seperti Fudail bin Iyad tadi. Kita ambil contoh Fudail bin Iyad. Yang selanjutnya kasratus salat ala nabi. Banyak membaca sholawat kepada. Jadi kalau kita banyak membaca sholawat kepada Nabi, nanti ada kemungkinan kita ini nasibnya seperti Fudail bin Iyad. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya tanamkan dalam diri kita bisa merasakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya nasabun thayyibun, nasab yang baik. Ini menarik. Jadi saya itu sering ketemu Habib itu yang nakal, benar-benar nakal. Sholat enggak ya, tapi karena mereka itu nasabnya bagus, sampai Rasulullah SAW dia dapat hidayah. Ya, pernah ketemu Habib itu ya kerjanya nyopir,
Tapi di akhir apa namanya? Pada akhirnya beliau kemudian sering ke masjid. Pada akhir cerita ke saya itu Al Idris itu. Cuma orang nggak tahu kalau saya Habib. Sekarang saya udah tobat kan. Dulu saya terus minuman keras apapun saya minum. Sekarang saya tobat. Bener tobat udah enggak. Oh bener. Orang kalau nasabnya baik, suatu saat dia akan dituntun oleh Allah Subhanahu. Makanya baiknya kita ini Bapak Ibu, ini akan menjadi berkah untuk anak cucu. Ini berkah. Kalau kita soleh, nanti kalau enggak anak kita ya cucu kita juga akan menjadi orang yang soleh. Ada kemungkinan. Jadi orang kalau punya nasab baik, ya ada kemungkinan. Andai kata hari ini dia enggak benar, suatu saat dia menjadi orang yang saya banyak ketemu orang-orang yang keturunan orang-orang besar itu nakalnya luar biasa, tapi ya di akhir-akhirnya jadi sadar, insaf, jelas ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Al-Hikam ini dikatakan bahwa ada pertanyaan dari Al-Imam Ibnu Athaillah, mana yang lebih baik, orang yang berjuang untuk menuju Allah, kemudian dia mendapatkan apa yang diperjuangkan itu berupa ma'rifatul khaliq, ataukah mereka yang kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tanpa perjuangan mereka berada pada kondisi itu. Maka menurut Al-Imam Ibnu Athaillah yang baik itu yang kedua, orang yang tanpa perjuangan kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa dua-duanya sama. Dua-duanya apa? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hikmah yang ke-8 ini membahas tentang ma'rifat. Jadi ma'rifatullah itu ada dua, ada ma'rifatul amah, ma'rifatul umum. Ma'rifat umum mengenal Allah secara umum. Allah itu wujud, Allah itu bidang, terdahulu, Allah itu baqa, mukhalafatul hawadits, berbeda dengan apa? Makhluknya itu amah umum. Tapi ada yang kedua ini yang luar biasa, namanya ma'rifatul khas, mengenal Allah secara khusus. Ma'rifatul dzauqiyah, mengenal Allah menggunakan rasa. Hanya pernah saya sampaikan ketika para sahabat Rasulullah SAW datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan mereka menanyakan tentang gempa bumi. Jadi gempa bumi itu pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Sayyidah Aisyah. Apa jawab Sayyidah Aisyah? Rahmatun wa barakatun wa mau'izatun bil mu'minin. Itu yang namanya gempa adalah rahmat, berkah dan pelajaran bagi orang-orang mukmin. Untuk bisa ngomong seperti itu kalau nggak pakai rasa kan nggak susah. Bisa nggak kita merasakan bahwa gempa itu rahmat Allah? Nabi pernah bersabda, Inna idzamal jaza' ma'idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman yabtalah. Sesungguhnya besarnya pahala itu disesuaikan dengan besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah apabila cinta kepada kaum maka Allah akan menguji kaum itu. Makin besar kecintaan Allah kepada kaum, maka makin besar ujian Allah yang akan diberikan kepada kaum tersebut. Bisa nggak kita itu merasakan ketika kita diuji oleh Allah, wah, berarti Allah makin sayang kepada saya. Kenapa kalau kita belum sampai ke situ? Karena sementara ini makrifat kita masih makrifat apa? Makrifat umum. Dan kita harus berusaha untuk bisa sampai ke kosong. Yaitu mau perjuangan. Kalau cuma ngaji baru 2 kali ya sudah bisa. Ngaji baru setahun itu enggak. Bahkan yang ngajar pun juga belum tentu bisa. Perlu waktu yang panjang.
mungkin startnya 2021 atau 2020 2022, nanti nyampe situ 2045. Ya mungkin 2032 kali. Perlu waktu panjang Pak ini untuk nyampe pada ma'rifatul khosah, itu bisa merasakan. Jadi untuk bisa merasakan itu bahwa tidak ada la fa'ila illallah, tidak ada yang melakukan semuanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pernah cerita ada satu riwayat ini sahih. Suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat itu untuk mencabut nyawa seorang anak dari pasangan suami istri, yang mana anak ini anak semata wayang, masih kecil lagi. Ceritakan oleh malaikat ini benar-benar dicabut. Kemudian Allah nanya ke malaikat, bukan berarti Allah nggak tahu. Ini dibikin narasi biar enak dipahami. Allah nanya ke malaikat, wahai malaikat, apakah kamu sudah mencabut nyawa buah hati hamba? Sudah ya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya ketika kau baru saja mencabut nyawa anak? Bapaknya mengatakan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa nggak kita? Susah. Anak satu-satunya dicabut nyawanya, bapaknya bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah bilang, buatkan di surga istana yang kemudian kau kasih nama label istana itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Untuk bisa mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya harus pakai rasa gitu. Mengenal Allah itu pakai apa? Rasa. Sementara kita mengenal Allah ya pakai logika, nggak pakai rasa. Allah itu ya Allah itu Ar-Rahman, yang masih Ar-Rahman dalam konteks logika, belum sampai merasa. Contoh, yakin nggak Pak Allah itu pemberi rezeki? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah hewan melata di muka bumi ini melainkan semuanya sudah ditanggung apa? Rizkinya. Bahkan Allah itu Ar-Razzaq, memperkenalkan dirinya dengan apa? Ar-Razzaq, dan pemberi rezeki. Tapi masalahnya kalau kita lagi berusaha kan kita tanya-tanya, nanti Allah kasih rezeki nggak ya? Nanti ada labanya nggak ya? Karena kita masih pakai logika, belum pakai apa? Ya memang makrifat kita masih makrifat amal. Mau nggak mau ya diakui seperti itu, dan kita sekarang lagi berusaha untuk mencapai makrifat khosah atau makrifat tauhid. Kita berdoa aja semoga kita nasibnya seperti Fudel Libya. Tiba-tiba kita tarik oleh Allah sampai pada derajat makrifat khosah. Baru dengar ayat Allah nangis. Maka kalau kita baca Quran, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang mukmin yang imannya sempurna itu adalah alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang yang tatkala disebut nama Allah wajilat qulubuhum, artinya apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika dibaca ayat-ayat Allah, maka imannya apa? Bertambah. Kalau sudah ma'rifatullahnya itu ma'rifat khosah itu seperti itu. Mendengar nama Allah hatinya bergetar. Kalau kita kan mendengar nama Allah nggak bergetar. Tapi kalau mendengar tagihan utang ya bergetar. Lebih takut dengan tagihan utang daripada. Dan tatkala dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya.
Ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Amr bin As. Beliau pernah mengatakan, "Lau anna rajulan min ahli nar ukhrija ila dunya." Andai kata ya ada seseorang yang dikeluarkan dari neraka, andai kata ada penghuni neraka itu yang dikeluarkan satu orang dan kemudian ditaruh di dunia, lama ahli dunia, maka sungguh penduduk dunia itu bakal mati. Benar ya? Andai kata satu penghuni neraka itu diambil oleh Allah dan kemudian ditaruh di mana? Di dunia. Itu lama ahli dunia, maka seluruh penduduk dunia bakal mati. Min wahsyati mangdarihi wa riyahi, karena mengerikannya bentuknya orang yang dikeluarkan dari neraka itu dan busuknya baunya orang yang dikeluarkan dari neraka. Habis ngomong kayak gini, itu namanya Abdullah bin Amr bin As, nangis luar biasa, bener-bener nangis. Kita aja yang ngomong sama dengerin gak nangis sama sekali. Karena kita ma'rifatnya kepada Allah masih ma'rifat, belum ma'rifat, kosong. Makanya kita sedang berupaya ke situ. Ngaji seperti ini upaya ke situ sampai benar-benar ketika nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita sehingga tidak hanya mengenal nama Allah tapi bisa merasakan nama-nama. Sementara kita masih yakin Allah Ar-Razzaq tapi belum sampai kepada merasakan Ar-Razzaq itu bagaimana. Jelas ya? Makanya kalau pengen bisa sampai pada posisi itu ya tadi tambah ilmu, jadilah orang yang dermawan, kemudian apalagi tadi berkawan dengan apa? Orang-orang soleh, terus apalagi tadi jadi orang yang adil, cinta kepada orang soleh. Baik, dari sini mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Jam 9. Waktunya yang mana? Yang itu, lebih parah lagi. Iya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyikapi hadis Nabi ulil haqqo walau kana murran? Itu buat saya sering ditarik di dalam rapat atau di forum yang membahas memang di situ akan meluruskan seseorang atau jemaah seperti itu. Tapi di hadis yang lain kan falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kebanyakan selesai forum pun menggunakan hadis ulama itu di luar forum aja mesti ke bawah. Emosi orang itu yang mau diluruskan dikasih nasihat itu sampai di luar forum itu dia kadang ya gak terima gitu seperti itu. Gimana cara menyikapi hadis ini dalam kalau dibawa ke dalam forum ulama itu? Apa harus dibiarin dia terima apa enggak karena sudah menasihati ya, untuk meluruskan masalah agar kedepannya lebih bagus ya, karena yang kedepannya yang dipikirkan kedepannya jangka panjang terus. Ya, gimana cara ngasih nasihat orang-orang seperti itu? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar ada hadis yang berbunyi qulil haqqo walau kana, katakan yang benar walaupun pahit, walaupun nanti hasilnya dicemooh
Namun kalau kita merujuk kepada Quran, ada ayat yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, mengajaklah engkau ila sabili rabbika, kepada Tuhan, kepada jalan Tuhan, bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah ini ada yang menjelaskan bil qaulil layyin, dengan ucapan yang lembut, wal mau'izatil hasanah, dan dengan kalimat-kalimat yang bagus. Di bahasanya lembut, diksi yang dipakai juga apa? Bagus. Ini perpaduan yang elok itu. Kan ada bahasanya lembut tapi kasar kan? Bisa kan? Lembut, lain memang bahasanya lembut tapi menggunakan kata-kata yang kasar. Jadi ini anjuran Quran. Kalau kita mengajak orang itu ya dengan perkataan yang lembut dan menggunakan redaksi yang bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan menarik daripada Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, kalau engkau menasihatiku, jangan engkau menasihatiku di depanku. Walaupun itu benar, itu hakikatnya adalah penghinaan untuk diri. Kalau engkau mau menasihati aku, tarik tanganku, ajak ngomong berdua, 4 mata. Ini namanya strategi dakwah. Dakwah itu ya harus ada strateginya. Tanpa strategi ya repot. Al-haqqu bila nidhamin yughlibul batil binidham. Al-haqqu kebenaran al-haqqu bila nidham, kebenaran yang tanpa terorganisir, tanpa ada planning, ada macam-macam, enggak menggunakan strategi. Kebenaran yang tanpa strategi, yughlibul batil binidham. Al-haqqu bila nidham yughlibul batil, pasti akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya bagaimana ya menggunakan cara yang sekiranya diterima. Menggunakan cara yang sekiranya kalau ya tahu benar, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sekiranya kalau kita ngomong itu malah berdampak negatif, ya mending tidak semuanya di forum itu orang bebas ngomong. Sekiranya ngomong malah menjadi masalah, ya mending. Tapi kadang-kadang kan orang kalau nggak ngomong kan merasanya wah nanti saya kurang populer. Akhirnya nggak bisa ngomong. Malah kadang-kadang ngomongnya itu malah ingin mematikan karakter orang lain. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bil haqq walau kana murran ini ya memang hadisnya benar, tapi harus dikolaborasikan dengan Quran dan hadis yang lain. Maka kita perlu mengambil kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa menasihati orang itu jangan di depan umum. Jangankan orang, menasihati anaknya nggak boleh di depan umum, karena akan sama dengan mempermalukan orang. Ya, makanya bisa jadi di forum kita puji-puji dia, habis itu kita tarik. Sebenarnya saya itu kurang setuju sama kamu, tapi berdua aja. Hanya ada riwayat, ada seseorang yang duduknya salah. Oleh Imam Syafi'i diperhatikan, tapi gak ditegur di saat itu gak ditegur. Ketika orang itu pulang, diketok pintunya dan dibuka oleh orang itu. Imam Syafi'i nanya, di sini istrimu udah tidur belum? Udah. Anakmu udah. Jadi gak ada yang dengar kira-kira kalau saya ngomong, gak ada. Ya udah, saya mau ngomong tadi duduk salah. Tadi dudukmu besok-besok sama duduk kayak ini.
Tersinggung nggak orang? Malah tersungging. Nggak tersinggung tapi apa? Seperti Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya menyampaikan kebenaran, tapi juga menggunakan cara terbaik. Makanya dalam Quran itu banyak sekali ayat yang membahas tentang kata ma'ruf. Ma'ruf itu kalau kita lihat maknanya menggunakan cara terbaik. Jadi ma'ruf itu menggunakan cara apa? Jangan sampai merugikan atau melukai perasaan. Kira-kira seperti itu. Karena kadang-kadang yang namanya rapat yang ada bukannya menghasilkan kesepakatan, malah memunculkan fiksi, memunculkan perdebatan yang ada akhirnya permusuhan. Jadi habis rapat jadi repot. Habis rapat jadi apa? Repot. Jadi harusnya begitu, harus menahan diri. Kalau saya ngomong, kayak ini jadi masalah. Jelas ya? Jelas. Itu bisa diterima boleh? Ada pertanyaan yang lain? Ibu-ibu ada yang lain, Bu? Gimana? Ya, silakan. Kalau ini pakai mic aja. Enggak ada. Oh, tak kira. Cukup? Udah jam berapa ini? 9:30 ya? Ya, 9:30 berarti. Kalau nggak ada yang nanya kita tutup. Ya nggak, nanti kepanjangan malah hilang semua ini. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi dari pemahaman dari hikmah yang ke-8 ini kita ternyata bisa mengetahui bahwa sementara kita memang mengenal Allah, tapi mengenal Allah masih sekedar mengenal melalui logika, belum sampai merasa. Ini masih jauh, masih jauh. Jadi, makanya ini penting sekali untuk kita terus menggali ilmu agar kita bisa sampai pada ma'rifah kosong, ma'rifah yang khusus, ma'rifah dauqiyah, mengenal Allah melalui rasa. Kalau sudah bisa merasakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ini hikmah baru 8. Kitab Al-Hikam itu ada 300 hikmah. Jadi masih berapa lagi? Ada 292 lagi. Tidak tahu selesainya kapan. Pokoknya jalan. Semoga bermanfaat. Ya, ini baru 8 nih. 8 udah 3 bulan. Berapa bulan? Berarti udah 8 bulan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah panjangkan umur kita. Dan semoga kita tidak hanya berhenti pada ma'rifat amal, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menuntut kita sehingga kita bisa sampai pada ma'rifatul khasah, ma'rifat khusus, ma'rifat dzatiyah. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil syakirin. Alhamdulillahi wa fi ni'amahu kafi wa mazidah. Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aslih bainana wa alif baina qulubina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi